sekarang ini masyarakat sedang menuju kembali kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada serat alam. Kita adalah tempat yang paling enak untuk didatangi, untuk dilimpahi sebuah sampah yang akhirnya orang bisa beli lagi karena dengan mengatasnamakan harga murah. Jadi tahun depan tuh gaya-gaya yang bakal diminati yaitu gaya yang timeless tapi tetap punya personal yang kuat. Gaya yang fleksibel tapi tetap punya attitude. Jadi outfit yang bakal dikenakan itu yaitu outfit yang lebih simple, bisa dipakai kerja maupun ngopi. Perubahan tren terasa semakin nyata jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu. Seiring berjalannya waktu, arus tren terus bergerak mengikuti zaman, dengan TikTok masih menjadi panggung utama lahirnya berbagai fenomena viral. Tak hanya tren video singkat atau joget kekinian yang silih berganti mencuri perhatian, tren fashion pun ikut mengalami pergeseran dan kerap menjadi sorotan publik. Jika di tahun 2025 tren fashion didominasi gaya eksperimental yang berani, penuh warna, serta syarat pengaruh Ye-Tuki dan street style, maka di tahun 2026 mulai terlihat arah yang lebih matang dan fungsional. Anak-anak Gen Z sebagai pelaku utama, kini tak hanya mengejar tampilan yang viral, tetapi juga mulai memerhatikan kenyamanan, keberlanjutan, serta identitas personal dalam berbusana. Sony, selaku pakar fashion, turut memberikan gambaran mengenai perkembangan fashion di tahun 2026. Ya, ini berhubungan dengan yang namanya kesenjangan dunia, terus kemudian keprihatinan kita ternyata kita itu sudah menyampah di bumi ini dengan segala macamnya gitu ya. Bayangkan kalau kita di Indonesia saja itu ada 47.000 ton per bulan gitu ya. Jadi dibutuhkan yang namanya pemahaman kita tentang fashion bagaimana berkembang, kemudian dengan juga ada yang sudah lama kita jalani global warming dan segala macam. Maka sekarang ini kita menjajaki sebuah fashion yang keberlanjutan, yaitu sustainable fashion. Itu adalah menjadi tema tahun kedepannya juga, bahwa kita itu harus ada keberlanjutan, harus ada ketenggangan terhadap fashion itu sendiri untuk menyelamatkan kehidupan kita juga gitu. Ya, jadi sustainable fashion ini yaitu ada yang namanya bagaimana kita mengedepankan fashion sebagai bagian dari motivasi ke depan, tetapi kita juga harus tanggap terhadap lingkungan dan segala macamnya. Kalau di negara lain, terutama di Inggris, gitu sudah menyatakan bahwa mereka sekarang berbasis kepada cotton gitu, serat alam gitu misalnya. Itu adalah salah satu untuk menegaskan kepada kita semuanya bahwa kesehatan itu penting buat pakaian. Karena berjubelnya dengan segala macamnya serba sintetik, serba polyester itu terkadang memang banyak menimbulkan keresahan ataupun penyakit wabah di dalam kehidupan kita. Sekarang ini masyarakat sedang menuju kembali kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada serat alam. Fashion kedepannya itu misalnya gaya-gaya pakaian yang serba gombrong, serba longgar lah istilahnya ya. Baggy itu istilahnya adalah tren kedepannya yang memberikan keleluasaan dalam gerak gitu ya. Jadi ini serba longgar ini adalah tanda. Terus kemudian juga ada yang namanya timeless, di mana kita itu di masa ini tidak lagi membicarakan tentang gender ya. Jadi ada pakaian yang genderless istilahnya, itu juga menjadi bagian. Jadi kalau laki-laki tampak seperti pakaian perempuan, perempuan pakai seperti laki-laki, itu sebetulnya ada di bagian kehidupan itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana membuat keleluasaan dalam berpakaian tadi adalah
yang diutamakan adalah bahan, terus kemudian cara berpakaian yang secara nyaman, longgar, terus kemudian dengan gaya pakaian yang lebih mementingkan satu materi yang berserat alam demi keselamatan tubuh kita. Tidak banyak orang tahu bahwa tidak ada fashion yang provokatif gitu ya. Fashion itu sebetulnya mengetengahkan sesuatu yang terbaru, terkini dan terupdate gitu ya. Jadi fashion itu semua menunjukkan bahwa kita memiliki motivasi untuk hidup lebih baik dan lebih bergaya di depan. Melanjutkan perbandingan tren tersebut, fashion di tahun 2025 memang kuat didominasi oleh pengaruh style Korea. Mulai dari padu padan busana yang simpel namun rapi, oversize outfit, layering yang ringan, hingga pemilihan warna-warna lembut dan earthy tone, semuanya kerap terlihat menghiasi lini masa media sosial, khususnya TikTok. Gaya ini dengan cepat diterima oleh anak-anak Gen Z karena dinilai mudah diterapkan, nyaman digunakan, namun tetap memberikan kesan fashionable ala idol dan aktor Korea. Memasuki tahun 2026, tren fashion diprediksi tak akan mengalami perubahan yang terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Style Korea masih akan menjadi acuan utama, namun dengan eksplorasi yang lebih luas dan adaptif terhadap karakter personal masing-masing individu. Sentuhan lokal, permainan aksesori, hingga kombinasi dengan gaya streetwear diperkirakan akan semakin menonjol. Johanna Ariel Suhendra, sebagai entrepreneur sekaligus penggiat fashion, menyatakan bahwa tren tersebut justru akan semakin meluas di tahun 2026. Sebagai entrepreneur dan juga pegiat fashion, menurut aku ya, fashion 2026 tuh bakalan gak akan terlalu lihat tren dan juga gak akan terlalu ribet nih. Karena mereka tuh bakalan lebih fokus ke yang enak dipakai, kelihatannya, tapi tetap jadi diri sendiri. Contohnya nih, baju yang bakalan sering dipakai di tahun 2026 tuh yaitu baju yang simple tapi memiliki potongan rapi, warnanya juga pasti yang tenang. Bisa banget nih dipakai untuk segala acara, ngopi maupun nongkrong sama teman-teman maupun kalian yang mau ngantor juga pas banget nih. Jadi brand-brand nih yang bakal kuat itu yaitu brand-brand yang memiliki karakter tersendiri tapi bukan yang cuman ikut-ikutan aja. Bener banget nih Kak, jadi sekarang tuh lagi bener-bener tren banget, ala Korea banget nih. Mulai dari fashion, musik, lifestyle, anak-anak muda, semuanya tuh bener-bener Korea banget nih. Makanya gak heran, Korea tuh bener-bener bukan cuma tren Indonesia, tapi juga di global. Karena mereka tuh punya ciri khas, yaitu mereka punya gaya tersendiri. Jadi, yang bikin Korea sukses tuh karena mereka tuh punya konsistensi, dan pastinya mereka tuh punya gaya yang simple, clean, dan pastinya mereka tuh punya ciri khas. Jadi, menurut aku nih, di tahun depan juga, tren Korea ini tuh bakal terus meluas nih, bahkan ke mancanegara. Jadi, tahun depan tuh, gaya-gaya yang bakal diminati yaitu gaya yang timeless tapi tetap punya personal yang kuat. Gaya yang fleksibel tapi tetap punya attitude. Jadi outfit yang bakal dikenakan itu yaitu outfit yang lebih simple, bisa dipakai kerja maupun ngopi. Sebagai pelaku usaha perhiasan, tren fashion di tahun 2026 dinilai menjadi salah satu peluang besar, khususnya dalam bidang perhiasan yang kini tak lagi sekedar pelengkap, melainkan bagian utama dari penunjang gaya. Perubahan arah fashion yang semakin personal dan berkarakter membuat perhiasan memiliki peran penting dalam membentuk identitas serta memperkuat penampilan. Melihat peluang tersebut, Ciwanda selaku sosok di balik Wanda House of Jewels mengambil langkah strategis dengan menjalin kolaborasi bersama perancang busana ternama, Tex Saverio. Kolaborasi ini menjadi wujud keseriusan untuk mengarungi sekaligus menggebrak dunia fashion di tahun 2026 dengan menghadirkan karya yang memadukan busana berkelas dan perhiasan eksklusif. Kolaborasi tersebut diyakini akan menghadirkan konsep yang saling menguatkan, di mana perhiasan tidak hanya menjadi aksesori pendamping, tetapi tampil sebagai statement utama yang menyatu dengan rancangan busana. Modern yang pasti, jadi itu salah satu hal yang buat aku kenapa aku
merasa it's a good collaboration between me and Juanda gitu, karena aku pun belajar gitu loh. Maksudnya aku ngelihat ya banyak sekali kan jeweler lokal gitu ya. Aku ngeliat Juanda itu tuh salah satu yang paling depan, progresif gitu loh in terms of kayak desain dan kreatifnya juga terbukti daripada saat aku udah kerja pun emang open banget untuk menerima ide-ide yang baru gitu, kayak ide-ide yang mungkin belum pernah dilakukan gitu dari sekian tahun Juanda berkarir gitu. Dan ini membuat aku berpikir kayak ini kesempatan buat kita bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi kita punya kontribusi tuh bukan cuma sekedar desain, tapi kita juga pengen kasih orang experience, orang bisa ngeliat kebalik prosesnya itu ya Ci ya, gimana kita tuh sama-sama berproses. Ya harus loh, sesuatu itu biar keren tuh harus banyak ornamennya, terus keriting atau harus besar untuk mencuri perhatian. Sesuatu yang simpel, tapi kalau dikerjakan dengan rapi, detailnya juga bagus, itu catching. Betul. Look at this, is just satu aja kok, kecil aja. Nggak harus pakai teks, harus pakai sesuatu yang gede, enggak gitu. Tapi karena detailnya, karena kehalusannya, dan memang yang meng-highlight ini kan selama ini orang bilang Wanda itu workmanship-nya halus banget. Dan sekarang ternyata ketika ketemu teks membuat kita jadi jauh lebih halus lagi, tuntutannya lebih tinggi lagi. Orang bilang, wah bagus banget bikinannya Wanda. Begitu ketemu teks, Ci, bawahnya Ci, oh iya ya, ya teks sampai bawahnya itu harus bagus. Aku pribadi bangga banget nih lihat desainer lokal yang sudah ada di internasional. Satunya ada Tex Savario, Patrick Owen, dan juga Peggy Hartanto. Jadi mereka tuh salah satu desainer muda yang berhasil ke mancanegara. Karya-karya mereka tuh nggak kalah loh sama pasar internasional. Harapan aku nih, semoga fashion Indonesia tuh bisa menjadikan tahun depan itu sebagai ajang pembuktian bahwa brand lokal pun gak kalah loh sama brand luar. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus mengganti mindset kita nih, bahwa fashion tuh bukan cuma brand luar aja, tapi kita tuh harus bangga loh dengan karya anak-anak bangsa, salah satunya yaitu karya anak-anak muda yang pastinya kita tuh harus bangga memakai produk-produk lokal Indonesia. Karena jujur loh, brand lokal kita tuh udah banyak banget yang world class. Meski zaman kian berkembang, dunia fashion Indonesia masih lekat dengan tradisi thrifting yang hingga kini tetap bertahan. Aktivitas berburu pakaian pre-love ini bukan hanya soal gaya, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya fashion yang mengedepankan kreativitas, keunikan, dan nilai keberlanjutan. Walau sempat menuai kontroversi di berbagai kalangan, tren thrifting justru menunjukkan daya tahannya. Memasuki tahun ini, aktivitas tersebut diprediksi akan semakin diterima luas dan menjadi kegiatan fashion yang digemari oleh semua kaum, tak terbatas pada anak muda saja. Thrifting kini dipandang sebagai alternatif cerdas untuk tetap tampil stylish tanpa harus mengikuti arus fast fashion. Perpaduan antara tren global, kesadaran lingkungan, serta kebebasan berekspresi membuat thrifting semakin relevan di tengah perkembangan fashion Indonesia. Di Indonesia thrifting dilegalkan, terus kemudian thrifting juga ada yang menyebut sebagai pre-love dan segala macam. Sebetulnya kalau di Eropa itu sudah menjadi budaya bahwa kalau misalnya bukan thrifting, istilahnya adalah kalau saya punya baju sudah cukup, terus kemudian saya beli baju lagi 2, maka ada 2 yang saya akan lego, yang saya akan masuk di garage sale untuk dibeli ke orang lain. Itu adalah untuk meringankan beban daripada clutter ya. Jadi cluttering itu kayak menumpuk pakaian di rumah gitu. Kita adalah tempat yang paling enak untuk didatangi, untuk dilimpahi sebuah sampah yang akhirnya orang bisa beli lagi karena dengan mengatasnamakan harga murah. Pada akhirnya, sekarang kita tidak menimbun sampah lagi, tetapi kita juga menambah sampah. Karena dengan mudahnya teknologi, jadi produk-produk dari thrifting yang ada label-label, misalnya kaos dengan ada logo-logonya itu. Jadi perusahaan konveksi yang tadinya merasa kewalahan, merasa terkalahkan, merasa tidak lagi laku, maka mereka membuat produk yang seperti itu dengan membuat logo-logo yang ada di thrifting dan menambahkan itu dan memasukkannya di produk thrifting juga. Jadi sampahnya menjadi double. Thrifting
adalah barang yang paling gampang karena kita adalah manusia yang pengen naik kelas. Pada saat kita mengenakan sesuatu, kita seolah-olah kita sudah ada di level yang teratas dengan mengenakan label-label. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.